Hai, apa kabar teman-teman? Menurut Bu Siti ada loh jajanan milik dia itu yang paling laris jika dijual di kantin sekolah SD. Buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih. Bantu channel ini untuk berkembang dengan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan di-skip agar tidak gagal paham ya. Ini dia teman-teman jajanan Ibu Siti yang sangat laris di kantin SD ya teman-teman. Dimana beliau itu menitipkan jajanannya di kantin SD dengan modal yaitu pembuatannya dengan pisang ya. Kita harus memiliki pisang yang benar-benar masak, kata Bu Siti. Beliau mengatakan kenapa yang benar-benar masak. Terkadang sekarang di pasaran ataupun di pasar kalau kita beli itu ada pisang yang masaknya itu kurang sempurna ya, ataupun pisang itu dimasak dengan bahan kimia agar cepat matang ya teman-teman. Ibu Siti itu biasanya mengambil pisang ataupun membeli pisangnya itu dari tukang pisang di petaninya langsung ya teman-teman. Biasanya itu pisang yang digunakan adalah pisang raja. Beliau itu memblendernya ini ya teman-teman. Jadi beliau mengatakan kalau di pasar itu pisangnya harganya 5.000, kalau di pasar harganya 10.000, beliau biasa menjuali di petani pisang itu. Kalau tempat petaninya langsung dan motong pisangnya langsung itu biasanya harganya 5.000. Jika ada yang nganter tapi belum masak semua itu harganya Rp8.000, lebih hemat lah teman-teman. Jadi beliau itu awal membuat ini, beliau itu coba-coba ya, karena memang beliau adalah seorang pedagang kue atau jajanan. Beliau membuatnya itu dengan tepung ya teman-teman, tepung dan juga ditampur dengan pisang ya teman-teman. Ya kalau teman-teman biasa membuat kue itu udah tahulah ini kue apa ya. Ya kita buat aja namanya kue pisang. Beliau di sini ini menggunakan pewarna makanan ya teman-teman. Dimana pewarna makanan ini untuk supaya lebih menarik lagi ya. Karena kalau biasanya itu kan warnanya itu kurang menarik, jadi biasa beliau itu kasih warna kuning agar warnanya itu lebih menarik. Buat teman-teman yang belum tahu ya, ada beberapa warna yang bisa membuat ataupun mencolok makanan supaya lebih menarik. Jika teman-teman, ini adalah tips ya dari Ibu Siti, jika teman-teman itu menggunakan bahannya itu dari pisang, alangkah bagusnya teman-teman itu menggunakan pewarnanya warna kuning ya teman-teman, agar lebih nampak cerah ya. Ini proses pencetakannya teman-teman untuk dikukus ya. Setelah mendidih nanti kita timpa ya, macam ini teman-teman, macam kue lapis ya teman-teman. Jika teman-teman tahu itu kue lapis di tingkat ya. Supaya menarik di sini beliau itu menggunakan pandan ya teman-teman, 5 atau 7 ya, 7 helai ya teman-teman. Jadi kenapa seperti itu? Agar lebih wangi. Tapi jika teman-teman ingin membuat warna yang lain juga bisa menggunakan durian ya teman-teman, ataupun atasnya jika ingin menggunakan rasa-rasa bisa menggunakan yaitu mangga teman-teman. Jadi biasa rasa mangga itu sangat digemari oleh anak-anak sekolah, apalagi anak SD ya. Kita harus mencari warna-warni untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, buat ibu-ibu ini juga bisa digunakan ataupun membuatnya untuk pagi hari ya teman-teman. Jadi beliau ini menggunakan beberapa warna. Tadi kan warnanya itu kuning, sekarang warnanya hijau teman-teman. Dan beliau ini memulai usahanya katanya kalau 50.000 sampai 70.000 lah teman-teman. Jadi kalau mau membuat sendiri itu di rumah
modal Rp50.000 ataupun Rp70.000 itu sudah bisa membuatnya. Teman-teman juga bisa menjualnya secara online, juga bisa dititipkan seperti Ibu Siti ini, juga bisa ya, titipkan di warung kelontong, dititipkan di kedai-kedai ataupun kantin sekolah juga bisa. Yang paling penting adalah ya teman-teman, yaitu rasa ya, rasa dan tekstur. Kita menggunakan di sini, kata Ibu Siti, kalau alangkah lebih bagusnya ini telurnya itu telur bebek ya teman-teman. Nah, kalau bisa santannya itu dicampur dengan susu, itu supaya lebih gurih dan juga lebih berlemak rasanya ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman tidak memiliki biaya cukup banyak, teman-teman bisa menggunakan telur ayam pedaging juga bisa teman-teman. Ataupun tidak menggunakan susu, menggunakan santan murni juga bisa. Di sini susunya itu menggunakan susu bubuk ya teman-teman. Susu bubuknya itu dicairkan dulu, baru dicampur. Nah, ini adalah pelapisan kedua ya teman-teman. Teman-teman juga bisa membuatnya berlapis-lapis, atau teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, itu ada juga ya makanan penutup ya, pancake apa gimana itu ya teman-teman, di video sebelumnya ya teman-teman. Nanti di akhir video mungkin bisa saya sampaikan atau tampilkan, dimana di sini dikukus ya teman-teman, dikukus, jadi kita bisa menghemat kos ataupun biayanya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah sisanya karena tidak cukup tempat ya. Cetakannya seperti ini, kita udah dapat 7 ya. Ini untuk versi 2 warna saja teman-teman. Untuk memodifikasinya teman-teman juga bisa bikin 3 ataupun 4 warna ya. Nah, kita potong-potong segini saja, sesuaikanlah dari harganya. Biasa itu dijual dengan harga Rp1.000 teman-teman. Nah, seperti ini, teksturnya sangat lembut dan juga kenyal. Ini di sini beliau menggunakan warna kuning dan juga hijau ya teman-teman. Nah, ini rasanya sangat manis banget teman-teman, dan banyak disukai anak-anak SD ya, jadi bisa dicobalah. Boleh dibilang ini jajanan pasar ya, jajanan kue basah. Dan teman-teman ingat ya, kalau jajanan kue basah itu mudah basi. Jadi teman-teman jika mau usaha ini, alangkah bagusnya itu bikinnya sedikit dulu, untuk riset dulu ya teman-teman, agar nanti kita tidak rugi terlalu banyak karena tidak laku ya teman-teman. Tapi pastikan kalau rasa itu nomor satu, pasti laku dan laris manis lah teman-teman, itu sudah terbukti ya. Jaga juga kebersihan dan kualitas dari produk kita teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman yang bisa saya bagi. Semoga video bermanfaat dan selamat berjualan dan menjadi pengusaha.